Panji Gumilang atau Panji Gumilang ini kan pinter sekali dia berretorika. Saya lagi-lagi tidak ingin menyamakan ya, apakah sama persis apa enggak cerita tentang Sesi Jenar dengan Panji Gumilang ini. Tapi paling tidak, kalau syariat itu diabaikan, kita hanya bicara hakikat, itu bisa. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Konten ini saya beri judul Panji Gumilang dan Syekh Siti Jenar. Saya tentu tidak bermaksud menyamakan, tapi kalau kita melihat kontroversi yang terjadi, kita pelajari sejarah masa lalu, itu hampir ada kemiripan. Intinya ada perdebatan, ada pertarungan logika, dan saya melihat Panji Gumilang ini memiliki kemampuan logika luar biasa, pinter sekali membuat logika-logika yang kadang tidak gampang orang itu bisa mengalahkannya. Dulu ceritanya, Syekh Siti Jenar itu juga seperti itu. Para wali songo itu juga agak kerepotan menghadapi perdebatan silat lidah ya. Itu yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar itu juga dulu merepotkan betul. Tapi intinya saya yakin di Indonesia ini sudah banyak yang kenal tentang Syekh Siti Jenar. Karena Syekh Siti Jenar itu adalah salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya Jawa. Periode kehidupan beliau hampir sama dengan Wali Songo. Konon beliau lahir pada tahun 1426 Masehi dan beliau dihukum mati atau dieksekusi mati itu pada tahun 1517. Jadi ini masa-masa pemerintahan Bintoro Demak, masa-masa kehidupan Wali Songo. Mungkin ada yang belum terlalu tahu, mungkin akan sedikit ceritakan tentang Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar itu adalah salah satu ulama tasawuf, pengikut tasawuf. Dia salah satu ajaran yang akhirnya menimbulkan kontroversi itu adalah ajaran tentang wahdatul wujud. Jadi adanya manunggaling Gusti dengan kawula. Jadi seakan-akan Tuhan, Gusti atau Allah itu menyatu di dalam tubuh seseorang. Nah, ini sehingga kalau orang salah paham itu bisa dikatakan orang itu akan dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Karena Tuhan menjelma dalam tubuh itu, termasuk dalam tubuh Syekh Siti Jenar. Ini yang dianggap kontroversi. Jadi Syekh Siti Jenar ini dia pengikut tasawuf, sedikit kelihatannya sedikit kurang memperhatikan tentang syariat. Maka oleh para wali songo ini dianggap berbahaya. Ajaran yang diajarkan Syekh Siti Jenar ini dianggap berbahaya, sehingga diputuskan akhirnya pada titik akhirnya itu tadi diputuskan untuk diadili dan dihukum mati karena dianggap ajarannya itu berbahaya. Sampai sekarang pun ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar itu kontroversi. Ada yang sebagian sampai sekarang mengatakan Syekh Siti Jenar itu nggak salah gitu. Tapi sebagian mengatakan bahwa dia nggak salah, tapi ajarannya itu berbahaya kalau itu dibiarkan. Maka demi kebaikan umat Islam pada waktu itu, terutama pada tahun 1400-an itu kan abad 15 Masehi itu kan umat Islam di Indonesia masih imannya sangat tipis. Nah, demi kemaslahatan, demi menjaga keimanan masyarakat itu, akhirnya Kerajaan Demak menghukum salah kepada Syekh Siti Jenar. Nah, sekarang kita kembali ke Syekh Panji Gumilang, namanya juga Syekh ya, namanya juga Syekh. Ini kalau kita amati, kita ikuti Syekh Panji Gumilang atau Panji Gumilang ini kan pinter sekali dia berretorika, pinter sekali dia bolak-balik logika, menyusun kata-kata, dan itu tidak mudah orang bisa melawan itu. Saya kemarin melihat wawancara dia di KKND. Itu saya lihat, waduh, ini orang ini betul-betul pinter sekali membuat alasan, pinter sekali dia menghindar, pinter sekali dia menyusun kata-kata, dan itu lagi-lagi tidak semua orang akan bisa menghadapi itu.
Bisa jadi kecapean, bisa jadi kelelahan, atau memang pusing menghadapi itu. Nah ini sama dulu ketika kasus Sesi Tijenar. Sesi Tijenar itu dalam sejarahnya itu juga pengikutnya itu banyak pejabat-pejabat, banyak orang-orang penting di Kesultanan Demak itu yang terpukau dan akhirnya menjadi pengikut dia. Jadi sekarang ini kalau ada beberapa orang yang katanya itu petinggi-petinggi negeri ini menjadi backingnya Panji Gumilang, itu bisa jadi, nah menurut saya bukan hanya sebagai sahabat, bukan jadi hanya kenal sebagai backing, tapi bisa jadi pengikut. Karena apa? Memang logika ungkapan-ungkapan yang disampaikan Panji Gumilang itu sangat meyakinkan. Orang yang pendalaman agama Islamnya sangat minim, orang yang belajar syariatnya masih sangat minim, belajar akidah Islamnya masih minim, itu kemungkinan terperangkap dengan logika yang dibangun Panji Gumilang itu sangat besar. Maka jangan heran kalau sekelas orang-orang kampus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kan ada beberapa dosen yang kelihatannya itu membela dan sevisi, sepemikiran dengan Panji Gumilang, kan ada beberapa itu. Ya wajar, memang ini pertarungan logika yang tidak gampang. Orang awam ini nggak bisa. Orang awam mudah sekali terjebak akan mengikuti ini. Saya katakan tadi, bisa jadi para entah jenderal entah apa, saya nggak tahu itu, tapi intinya para pejabat yang kata menjadi backing itu bisa jadi terpukau dengan pemikiran Panji Gumilang dan akhirnya menjadi, ya secara gak langsung jadi pengikut. Oke, itu memang dulu Sesi Tijenar juga seperti itu. Memang tidak gampang. Nah, sekarang ini saya lagi-lagi tidak ingin menyamakan ya, apakah sama persis apa enggak cerita tentang Sesi Tijenar dengan Panji Gumilang ini. Tapi paling tidak efek yang terjadi itu sama. Sekarang terjadi kegaduhan di masyarakat. Bayangkan ada bagaimana dia mengatur sholat yang itu juga tidak lazim, jaraknya jauh, perempuan ada di depan, ini juga tidak lazim. Non muslim bisa ikut bareng sholat di situ dalam satu shop barisan di depan, itu juga kan tidak lazim. Dia mengajarkan lagu-lagu Yahudi, itu juga tidak lazim. Nah ini menimbulkan kontroversi. Lagi-lagi ini kita dalam konteks ini tidak mengatakan salah benar ya, tapi lagi-lagi dalam konteks ini menimbulkan efek kontroversi. Dulu kan tadi dikatakan, ada sebagian ulama mengatakan bahwa Sesi Tijenar diputuskan bersalah sesat itu bukan karena dianggap ajarannya itu betul-betul sesat, tapi lebih karena efeknya itu membahayakan gitu. Sesat maknanya itu lebih akan menyesatkan banyak orang gitu. Jadi bukan, sampai sekarang kan ini kontroversi, banyak yang mengatakan nggak salah gitu. Nah, ini Panji Gumilang itu juga seperti ini menurut saya. Maka lagi-lagi karena ini berdampak kepada kegaduhan, maka saya berharap betul ini negara bisa betul-betul menyelesaikan masalah ini. Memang nggak gampang ya, bayangkan dia sudah memiliki kerajaan dalam tanda petik sebesar itu. Dia bisa membangun masyarakat di lingkungan yang terpisah sebesar itu, konon kan sampai 100 hektar lebih. Ada bangunan megah di situ, udah ada kultur, ada budaya yang dibangun yang terpisah dengan budaya luar gitu. Tapi intinya dari cerita-cerita yang ada ini kita menjadi tahu bahwa memang apa yang terjadi di Al-Zaitun itu beda dengan yang terjadi di luar gitu. Maka ini sekarang ini ya tinggal ini bagaimana MUI ini layaknya seperti kalau zaman dulu ya seperti Wali Songo tadi, artinya kalau dulu tuh Sesi Tijenar berhadapan dengan Wali Songo, sekarang Panji Gumilang berhadapan dengan MUI. Nah, pemerintah itu tentu seperti Kerajaan Demak sekarang yang berada bersama-sama MUI gitu. Intinya sekarang saya lagi-lagi berharap satu, bahwa pemerintah bisa menyelesaikan ini agar ini tidak menimbulkan efek negatif kepada masyarakat. Soal nanti penyelesaiannya monggo. Terus soal pinternya si Panji Gumilang berdebat, ini saya terus terang berharap betul Pak Mahfud ini, yang Pak Mahfud itu juga orang yang logikanya sangat kuat gitu ya. Apalagi Pak Mahfud dari Madura. Madura itu punya tradisi juga pintar sekali mengolah kata-kata gitu, sampai ada singkatan itu MBA, Madura banyak akal gitu. Saya berharap Pak Mahfud bisa menghadapi Panji Gumilang yang pintar sekali bersilat lidah ini. Dan saya berharap polisi yang saat memeriksa itu jangan terlalu fokus kepada untuk adu argumentasi, repot nanti. Saya lebih mengharapkan
aparat kepolisian lebih fokus kepada bukti dan fakta di lapangan. Kan sudah banyak sekali ya yang bisa dimintai keterangan orang-orang yang dulu pernah terlibat di dalam Al-Zaitun. Bahkan salah satu pendiri yang sekarang terlempar ke buang, namanya Pak Imam siapa itu kan juga bisa dimintai keterangan. Tapi artinya saya berharap polisi lebih fokus ke fakta-fakta, bukti-bukti yang ada di lapangan. Kalau memang ada penyelewengan, ada tindakan-tindakan yang melawan hukum, ya di situ fokus. Jangan terfokus kepada perdebatan pada pertarungan wacana. Biarlah pertarungan wacana itu di medsos, biarkan saja, nggak usah diperhatikan. Terus kemudian saya berharap dari Presiden Jokowi itu, saya berharap karena yang diindikasikan membackup itu orang-orang penting, orang-orang pejabat penting, ya berharap Pak Jokowi turun tangan menyelesaikan ini agar backing-backing ini bisa dihentikan untuk tidak membela, tidak membackingi gitu. Karena ini dampaknya cukup serius. Apalagi kan banyak yang menceritakan bahwa ini ada kaitannya dengan NII gitu, Negara Islam Indonesia. Ini juga kalau memang ini kan sudah dilarang. Kalau ini mungkin NII nggak tampil lagi, tapi cara berpikirnya masih dipelihara dan masih dikembangkan, kan bahaya. Suatu ketika kan bisa muncul lagi gitu loh. Tapi artinya ini harus menjadi sesuatu yang dianggap serius dan presiden pun menurut saya harus turun tangan. Tapi paling tidak dalam tanda petik menaklukkan, menjinakkan orang yang selama ini diindikasikan menjadi backing tadi. Karena ini kasus kontroversi Al-Zaitun dengan Panji Gumilang itu kan sudah berkali-kali, sudah lama sekali. Sejak berapa tahun yang lalu sudah terjadi. MUI mengatakan sesuatu sudah sekian tahun yang lalu, tapi selalu mental. Karena apa? Itu tadi ada orang-orang yang memang banyak yang sepemikiran, terperangkap dengan pemikiran Panji Gumilang. Karena memang pintar sekali dia dalam berlogika gitu loh. Tapi kan tadi untuk masyarakat awam mungkin tidak cocok. Sama dengan tadi Siti Jenar. Mungkin tidak terlalu salah kalau diajak, artinya bicara kelas level elit itu mungkin nggak salah, tapi ketika itu diajarkan manunggaling Gusti itu tengah-tengah masyarakat awam, itu bahaya tadi, bahaya karena nanti orang akan menganggap dirinya Tuhan, itu kan juga bahaya. Maka memang dalam beragama itu ada syariat, ada hakikat, harus bisa ditempatkan pada tempat yang benar. Kalau syariat itu diabaikan, kita hanya bicara hakikat, itu bisa buyar. Seperti sholat itu kan ingat pada Allah gitu ya. Sholat itu salah satu ininya kan berdoa ingat pada Allah untuk mengingatkan pada Allah. Itu kan bicara hakikat toh. Ingat tidak harus sholat, bisa jadi kan gitu. Tapi syariat sholat begitu itu penting, tetap harus dijaga gitu. Maka di Islam itu tetap tidak bisa mengabaikan syariat. Maka beberapa ulama mengatakan jangan sampai hanya belajar tasawuf, hanya belajar hakikat saja, mengabaikan syariat. Harus syariat ini harus terkuat. Lah, ini dalam konteks Panji Gumilang juga saya pikir seperti itu. Untuk orang awam mungkin bahaya, tapi untuk orang tertentu, orang elit mungkin tidak bahaya, tapi untuk masyarakat awam tetap bahaya. Sehingga ini harus dicegah gitu. Maka saya juga berharap ini NU Muhammadiyah yang menjadi mainstream dari pemikiran Islam di Indonesia, saya berharap juga ikut membackup pemerintah untuk ikut memberikan kontribusinya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Lagi-lagi ini demi ketentraman, ini demi kemaslahatan umat Islam Indonesia. Jangan sampai umat Islam Indonesia ini menjadi gaduh, menjadi tidak tenang lagi gara-gara ada ajaran yang sedang dikembangkan di Al-Zaitun yang memang terkesan itu aneh. Lagi-lagi saya tidak bicara sesat apa tidak, tapi terkesan memang tidak lazim. Nah, ini akan menimbulkan kegaduhan. Mari kita tunggu bersama-sama, kita doakan semoga pemerintah bisa menyelesaikan ini dengan baik, dan kita berharap umat Islam di Indonesia terus bisa dijaga oleh Allah, iman dan Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.